Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat yang penuh berkah, marilah kita memusatkan perhatian kita sejenak sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan panjang kita menuju ke tingkat ridha Allah Subhanahu wa taala bisa kita perpendek. Kita mohon ridhanya Allah Subhanahu wa taala agar Allah mau memudahkan kita untuk memahamkan ma'rifah kepada kita. Tanpa ma'rifahnya sulit kiranya kita bisa menempuh percepatan kedekatan diri itu. Semoga malam Jumat ini insya Allah Allah membuka kedua tangannya, membuka langitnya, membuka pintunya, supaya kita semuanya bisa hadir di pangkuan seperti hanya para kekasihnya yang lain. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, topik kita malam ini sebuah penjelasan tentang Allah lah yang membuatmu sampai kepadanya. Ini dalam Bapak Ibu. Jadi bukan usaha manusia yang membuat manusia itu sampai ke hadiratnya. Bukanlah hamba dengan segala macam ibadah-ibadahnya yang membuatnya otomatis sampai kepadanya. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, selama apapun kita melakukan pengabdian, jika Allah tidak membukakan pintunya, mustahil seorang hamba masuk menemui dirinya. Akan tetapi jangan berspesifik sebesar apapun dosa yang dilakukan. Jika kita melakukan pertobatan secara total, lalu kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, boleh jadi sangat singkat perjalanan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat di samping para kekasihnya yang lain. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala jika ingin menghadirkan hambanya di depan. Tetapi sekali lagi, bukanlah usaha manusia yang otomatis mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah lah yang membuatmu sampai kepadanya. Pertanyaannya sekarang ini, bagaimana caranya supaya Allah membuat kita bisa dekat dengannya? Inilah poin yang kedua. Bukanlah amalan, bukanlah zikir, ucapan sampai kepada wirid yang otomatis mendekatkan diri kita kepadanya. Tetapi
Penyerahan diri itulah. Apa yang dimaksud penyerahan diri, Bapak Ibu? Begini. Kita itu kadang-kadang membuat target. Saya ingin sholat tahajud supaya Allah nanti menggolkan rencana saya. Ya. Saya ingin ke masjid, saya ingin berwirid dan saya ingin baca Quran agar Allah nanti memurahkan rezeki terhadap saya. Saya ingin melakukan ibadah puncak supaya dosa-dosa saya tidak dihukumkan kepadaku. Itu artinya beribadah kepada Allah ada maunya. Untuk orang awam mungkin masih wajar. Tapi jika ingin menjadi orang khawas, jangan membuat target kepada Allah. Seolah-olah ibadah yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan apakah Allah mau memasukkan kita ke surga atau memasukkan ke neraka. Ya Allah, semuanya adalah untukmu, segalanya adalah bagimu. Inilah kami para hamba-Mu di sini, yang hina, yang dhaif, yang lemah. Ya. Engkau adalah Engkau, hamba-Mu adalah hamba-Mu. Engkau adalah Tuhan, aku adalah hamba. Engkau bekerja apapun kemauan-Mu, hamba-Mu pasrah apapun keputusan-Mu. Jangan membebani ibadahnya dengan sebuah target. Kita kadang-kadang lebih besar targetnya daripada kendaraannya. Baru 2 rakaat macam-macam mintanya. Iya kan? Pedagang. Mari kita coba merubah pola pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan selama ini terlalu banyak menarget Tuhan. Sehingga apa? Doa kita itu lebih banyak didikte oleh hawa nafsu. Ya. Mari kita mencoba merevisi pola ibadah kita. Ibadah kepada Allah seperti komitmen kita dalam sholat kan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruhnya ya, wa mahyaya, ibadahku dan seluruh kehidupanku, wa mamati, sampai kematian ini pun, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Enggak ada untuk yang lain. Enggak ada karena ingin surga, enggak ada karena takut neraka, enggak ada karena ingin kaya, enggak ada karena ingin karir. Doa ya doa, minta. Tapi ibadah ya ibadah. Kita lebih banyak beribadah. Fungsinya ibadah itu untuk berdoa. Padahal ibadah itu murni penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih besar muatan doa dan pengharapannya untuk ego kita sendiri ketimbang tulus penyerahan ibadah itu kepada Allah.
Jadi tidak sesuai dengan komitmen kita kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenyataannya yang kita lakukan, aku salat tahajud karena besok anakku mau ujian, aku mau doa supaya lulus. Ya, aku melakukan ibadah banyak ini karena aku punya dosa, takut nanti dipermalukan Allah, diungkapkan aibnya. Aku telah melakukan kesalahan besar, nanti Tuhan menghukum aku, maka aku akan tolak bala, memproteksi dengan segala macam ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk Allah, tapi heavy-nya, beratnya untuk mengamankan dirinya. Jadi ego-ego, subjektivitas pribadinya yang dominan. Apakah ibadah yang seperti ini yang mampu merubah takdir? Itu sebetulnya bukan murni lillahi ta'ala, tapi itu murni karena ada maunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'rifah Bapak Ibu. Ma'rifah itu adalah pemahaman yang sangat mendalam. Niat itu sangat menentukan Bapak Ibu. Kalau kita melakukan sesuatu karena ada maunya kita kepada Allah, murni enggak lillahi ta'ala? Nah, di sini kita kadang-kadang harus malu. Ya Allah, ternyata ibadah yang aku lakukan itu dimotivasi bukan karena mencintai Engkau, tapi aku terlalu sayang pada diriku. Bukan didorong oleh cintaku terhadapmu sehingga kami beribadah, tapi lebih dimotivasi oleh aku ingin selamat dari azabmu, dari jeweranmu, maka aku beribadah. Jujur kita menjawab, ibadah yang kita lakukan, pengabdian yang kita lakukan, apakah itu murni lillahi ta'ala atau karena kita ada maunya terhadap Allah melalui ibadah itu? Selama seperti itu, ya pantas doa kita enggak terkabul-kabulkan. Tidak ada keajaiban yang terjadi yang melakukan pengabdian tidak ikhlas kepada Allah. Keikhlasan inilah nanti yang akan melahirkan keajaiban. Seringkali saya katakan, di mana ada keikhlasan, di situ ada keajaiban. Keikhlasan itulah nanti yang melahirkan keajaiban. Apakah itu disebut keikhlasan? Kalau kita melakukan pengabdian terhadap dirinya karena dimotivasi oleh ketakutan diri ini untuk masuk neraka, dimotivasi agar diri ini masuk ke dalam surga yang mengenakkan diri sendiri di sana. Lah untuk Allah mana? Jadi kita menyembah karena surga, menyembah karena takut neraka. Apakah itu murni karena Allah? Padahal surga itu makhluk, neraka itu makhluk, hidup ini juga adalah makhluk. Sementara komitmen kita itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Malulah kita kepada Allah. Lebih besar kemauan untuk dirinya dalam melakukan penyembahan terhadap Allah ketimbang ketulusan keikhlasannya menyembah Allah tanpa pamrih. Mari kita introspeksi diri kita. Sadar atau tidak sadar, kita melakukan pengabdian lebih kuat, tidak sadar kita dimotivasi oleh ego-ego spiritual kita. Ego keakuan aku. Gampang kok, minta kepada Allah, insya Allah pasti Allah akan mengabulkan. Apapun kesulitan,
minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Giliran dikabulkan, nggak pernah nengok Tuhan. Malu kita kan kepada Allah. Dan itulah kita. Kita sendiri yang keliru di dalam beribadah. Kita coba rubah stylenya. Ini tidak ada yang korban Bapak Ibu, nggak ada yang dirugikan pada diri kita. Setelan niat aja. Setelan niat kita itu, ya Allah, aku beribadah kepadamu malam Jumat ini. Lupakanlah aku punya kemauan terhadapmu. Ya. Kita dengarkan. Sudah Isya ya? Ya. Mohon tinggal sejenak Bapak, ini sangat penting. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kontemplasi ini. Allah lah yang membuatmu sampai kepadanya, bukan kita sebagai manusia. Maka itu perlu bermuhasabah. Muhasabahnya orang awam mengintrospeksi dosa-dosa apa yang pernah dilakukan di masa lampau. Pernah enggak matanya mengintip? Pernah enggak tangannya berdosa? Pernah enggak mulutnya berdosa? Anggota badannya. Kalau pernah, berapa kebaikannya, berapa keburukan yang pernah dilakukan anggota badannya. Muhasabahnya orang khawas ya seperti tadi. Insya Allah kita tidak memuhasabahkan berapa dosa yang pernah kita lakukan, berapa amal yang pernah kita lakukan. Muhasabahnya orang khawas itu ialah benar enggak ini sungguh-sungguh penyerahan dirinya sudah sangat sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyerahan diri sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibebani oleh ada maunya kepada Allah. Ya. Penyerahan dirinya orang pasrah. Bukan karena give up. Apa itu give up? Itu angkat tangan lah. Dia sudah terlalu banyak dosa terhadapnya, udahlah kita serahkan kepada Allah. Dia pilot usahanya, udahlah kita serahkan kepada Allah. Dia overloaded di dalam menjalani kehidupan ini, banyak utangnya, kita serahkan kepada Allah. Sesungguhnya itu tidak salah ya. Tapi model penyerahan diri seperti ini sama dengan memberikan kekalahannya kepada Tuhan. Tapi begitu kemenangannya diperoleh, tidak pernah menengok Tuhan. Malulah kita. Giliran zona nyaman dalam hidup ini lupa dia. Giliran zona sulit hidup ini kita ingat dia. Jadi Allah itu apa? Kita tidak menempatkan Allah sebagai Tuhan, tapi lebih menonjolkan Allah itu sebagai penolong, bahkan kasarnya pembantu kita kan. Jadi seolah-olah tugasnya Allah, Tuhan kita itu untuk menyelesaikan persoalan kita. Giliran kita mendapatkan kenikmatan, karunia dan sebagainya, seolah-olah itu bukan urusan Allah. Betapa tidak adilnya kita terhadap Tuhannya sendiri kan. Pertanyaan yang sangat mendasar buat kita pada malam ini ialah, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Komitmen kita adalah mari kita beribadah, menjadikan diri kita hamba terhadapnya. Kalau kita menekankan diri kita sebagai hamba, paling hina. Maka itu dalam Islam itu sengaja
memilih vocab kosakata word hamba. Saudara kita Kristen itu kan lebih menonjolkan anak. Seolah-olah teman-teman kita, saudara kita itu bangga. Mana lebih bagus? Kita ini abnaullah, anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Tuh tetangga kita tuh, Islam tuh, itu hamba Allah. Ya. Di dalam kamus mereka, paradigma mereka, anak itu lebih terhormat. Maka itu Yesus Kristus itu adalah anak Allah, bukan hamba Allah. Semulia apapun Nabi kita Muhammad SAW, hamba Allah, bukan anak Allah. Seandainya ada istilah lebih hina lagi daripada hamba, itu yang kita cari untuk memosisikan diri kita. Memang kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Semakin hina menempatkan diri di hadapan kemuliaan Allah, ya, maka itu semakin bagus. Tapi kalau kita sudah memasang standar, aku bukan hamba, aku anak Allah, itu masih bisa jatuh kan. Saya duduk Bapak di atas kursi masih bisa jatuh. Ibu duduk sila di karpet, mau jatuh kemana lagi? Aku adalah anak, masih ada jarak bisa jatuh. Bapak Ibu adalah hamba, gak mungkin jatuh. Makanya itu Islam itu mengajarkan hambanya sujud di atas tanah. Mahkota yang paling tinggi ini harus disungkurkan di tempat yang paling rendah, itu namanya sujud. Kenapa Islam tidak mengajarkan kita pakai kursi? Seperti tetangga kita tuh kan, sambil pegang kitab, haleluya, pakai kursi, pakai meja. Kita beribadah, ada kursi enggak? Ada meja enggak? Ya. Tetangga kita itu ke salon sebelum ke gereja. Kita berwudu, ya, hasil-hasil salon itu dikikis dulu, baru kita sujud di tempat yang paling bawah. Bahkan sejumlah ulama besar tidak mau menggunakan sajadah. Sajadah itu masih ada jarak dirinya dengan tanah. Umar bin Abdul Aziz, raja kepala negara di Baghdad, itu adalah salah seorang raja tersohor dalam Islam. Dia pemimpin masa di Golden Age, masa keemasan Islam. Itulah Umar bin Abdul Aziz, seorang raja, ya, tapi tidak mau pakai sajadah. Kalau saya pakai sajadah masih berkelas. Sama juga dengan Umar. Dia pernah dihadiahi sebuah sajadah yang sangat bagus, ya, dari Baghdad. Marah Umar, kamu menghina saya. Apa kalian mengira aku tidak bisa beli sajadah? Lalu mengirimkan aku sajadah yang sangat mahal. Kembalikan sajadah ini, jual, bagikan kepada rakyatnya yang masih miskin. Itu Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Abdul Aziz, Raja Baghdad, anaknya datang bertamu di kantornya, ya, sampai malam-malam masih berkantor ngurus rakyat. Assalamualaikum, siapa? Aku, ayah. Dia matikan lampunya. Ayah,
Kenapa lampu dimatikan? Minyak ini dibeli oleh negara, sedangkan Anda datang untuk urusan pribadi. Tidak boleh minyak negara digunakan untuk mengurus urusan individu. Dia matikan lampunya. Bandingkan mobil dinas nginap di kantor, lebih banyak kilometernya mengurus keluarga daripada ngurus rakyat. Rumah dinas tapi semua dari kampung, itu kayak terminal. Listriknya dibayar negara, airnya dibayar oleh negara, bahkan sampai gulanya pun juga A sampai Z dibayar oleh negara. Itulah bedanya kita dengan Umar bin Abdul Aziz. Lampu tembok yang dipakai, bekerja untuk negara, datang anaknya bertamu, dia matikan lampunya. Ayah, kenapa dimatikan? Nah, ini lampu minyaknya dibiayai oleh rakyat dan negara. Sedangkan urusan kita adalah urusan pribadi. Gak boleh menggunakan minyak negara untuk kepentingan pribadi. Tiin lampunya. Anaknya pergi, baru dinyalakan lagi. Masya Allah. Bagaimana enggak berkah? Imam Syafi'i, ya, sajadahnya itu dibolongin, Bapak Ibu. Ya. Tempat sujudnya itu dilobangin. Aku ingin menikmati sujud menyentuh pasir di lantai. Mahkota ini harus menyentuh tanah yang paling kasar sebagai wujud pengabdian total, sebagai manifestasi kehambaan paling hina. Inilah hambamu yang hina, mencium mahkotanya dengan tanah. Engkaulah yang maha mulia. Kita sudah sajadahnya empuk berlapis lagi, tambahin lagi satu di depan itu. Malu kita kepada Allah. Tidak menyerahkan diri kita secara total. Aku tidak mau salat di masjid itu, jorok. Mampir-mampir di pinggir jalan. Jangan di sini ya. Cari masjid yang mengkilap. Ya. Orang arif, dia kadang-kadang mampir salat di surau yang terbuat dari kayu. Sudah ratusan tahun di situ itu. Enggak ada kesan mewahnya di situ. Dia menyatu dengan alam. Di sampingnya ada pohon, enggak ada mengkilapnya. Lebih khusyuk salat di tempat yang menyatu dengan alam ketimbang masjid rasa istana, masjid rasa bintang 5. Ya, masjid itu tempat sujud. Apa artinya tempat sujud? Seorang hamba yang sangat hina menjatuhkan dirinya ke tempat yang sangat sederhana untuk wujud kehormatan, penghormatan kepada Tuhannya. Nah, kalau masjid dibikin kayak istana, enggak terasa masjid. Makanya itu ada hadis Nabi, tanda-tanda akhir zaman ialah umatku nanti akan berlomba-lomba membangun masjid yang sangat mewah, penuh dengan dekorasi. Ada hadis Nabi melarang masjid itu didekorasi sedemikian rupa. Masjid itu tidak boleh terkesan istana, rumah hamba. Apakah masjid emas mengesankan rumah hamba? Iya. Justru tempat yang paling sederhana itulah hambamu sujud. Lain sederhana, lain kotor loh Bapak. Ya. Bagi para sufi, tempat yang paling bersih,
masjid yang paling bersih, bukan tidak ada debu yang menempel di atas sajadahnya, bukan karena serba mengkilap. Masjid yang bersih, tidak ada satu sen pun uang syubhat dipakai membangun masjid itu. Kalau uang hasil punya orang dipakai membangun masjid, itu pemutihan uang. Bangun masjid. Nah, apa itu masjid bersih? Yang bersumber dari uang-uang yang tidak jelas. Masjid yang bersih mungkin tidak terlalu bersih penampilan fisiknya, tapi itu hasil keringat warga desa setempat, sedikit demi sedikit membangun sampai jadi masjid itu, sehingga dirinya dengan Tuhannya nggak ada jarak. Karena Allah pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, dalam riwayat sahih Riyadhus Shalihin, di bagian pertama hadis itu disebutkan, ini kitab wajibnya pondok pesantren. Allah di situ mengatakan dalam hadis qudsinya, ya, aku kedinginan, tidak ada yang memberi aku selimut. Aku kelaparan, tidak ada yang memberi aku makan. Aku sakit, tidak ada yang menengok, tidak ada yang memberi aku obat. Nabi bingung. Ya Allah, bagaimana engkau bisa kelaparan? Engkau maha kaya. Bagaimana engkau bisa kedinginan? Masa selimut saja enggak bisa? Bagaimana engkau bisa sakit? Engkau lah yang menyembuhkan penyakit. Dijawab oleh Allah, karena aku selalu berada bersama dengan orang yang kedinginan tanpa selimut, kelaparan tanpa ada yang memberi makan, sakit tanpa ada yang mengurusinya. Jika ingin berjumpa dengan Tuhan, datangilah di mana ada orang kedinginan tanpa selimut, di mana ada orang kelaparan tanpa makanan, di mana ada orang sakit tanpa ada yang ngurusin. Pasti berjumpa dengan Tuhan, bukan sekedar datang tentunya, tapi tentu kita berbagi untuk mereka. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Dan yang paling mahal, kita berjumpa Tuhan di situ. Jadi Allah lebih sering hadir di tempat yang bersahaja ketimbang tempat yang gemerlapan. Itu message-nya hadis itu. Karena itu paradigma kita juga harus berubah, Bapak Ibu. Kita itu ada kecenderungan lebih tertarik kepada sifat-sifatnya berpenampilan fisik, wah, tanpa mempedulikan ini siapa, asal usulnya itu apa. Ya. Kita perlu mencari masjid rasa masjid, bukan masjid rasa hotel, bukan masjid rasa serbaguna, bukan masjid rasa istana. Ya. Kadang-kadang kita lebih syahdu beribadah dilanggar di surau yang sangat sederhana itu. Ya. Kadang-kadang kita lebih khusyuk dipimpin oleh seorang orang kampung yang lugu, enggak pintar melagu, tapi jauh sebelum azan sudah datang menjemput azan. Ketimbang kita sudah azan ya azan, baru pergi ke masjid. Jadi dia dijemput oleh azan, kalau mereka menjemput azan. Lebih tulus, ikhlas mana di situ. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, mari kita merubah paradigma kita yang selama ini kita gunakan. Ukuran kita itu terlalu fisik, tapi tidak merujuk kepada batin. Masjid Dirar, Bapak Ibu tahu kan, dalam Quran itu ada 2 kali muncul Masjid Dirar yang dibangun oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul, seorang tokoh politik Madinah
munafik, tokoh munafik. Dialah yang menebarkan hoax bahwa Aisyah selingkuh dengan prajurit, fitnatul kubra yang pertama itu kan. Lantaran apa? Aisyah dibawa pergi berperang oleh Nabi. Di atas unta dibikinkan pelana, kayak mobil ada tutupnya gitu. Disangkanya Aisyah ada di atas pelananya itu, dikelambuin gitu kan. Ternyata Aisyah keluar lagi dari pelana itu tadi, pergi mencari perhiasannya yang ketinggalan di tempat buang hajatnya tadi, lumayan jauh. Begitu dia pulang, loh, rombongan pada kemana ini? Ternyata sudah jalan. Nangis Aisyah sendirian tuh di medan perang. Untung ada seorang prajurit yang bertugas untuk menyisir, siapa tahu ada barang-barang ketinggalan. Ternyata benar ada yang ketinggalan, bukan barang, istrinya Nabi yang ketinggalan. Ya mulia, naiklah di atas unta, aku tuntun. Rombongan sudah jalan duluan. Mungkin keliru, Aisyah dianggapnya masuk di pelananya. Ternyata Aisyah, iya, saya ketinggalan kalung, baru saya ketemukan. Nah begitu dia, ya udah dituntun. Ketahuan oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Wah, itu difitnah kemana-mana. Ini ada the biggest scandal pada waktu itu. Ada skandal Aisyah, kasarnya begitulah. Dalam waktu sangat singkat, belum ada handphone pada waktu itu kan, tapi kok nggak tahu dari mulut ke mulut itu, sampai Nabi pun terpengaruh. Nabi menolak istrinya datang ke rumahnya karena heboh kan. Coba bayangkan. Akhirnya Aisyah lari pergi ke rumah ibunya, bapaknya. Bapaknya Aisyah kan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar pun menolaknya. Kalau memang benar perbuatan itu kamu lakukan, kamu tidak boleh naik di atas rumah ini. Menolak Aisyah berkali-kali. Enggak ayah. Sang ibu Asma tuh, ibunya, siapapun kamu anak, engkau adalah anakku, naiklah. Demam Aisyah selama 1 minggu dan tidak diterima oleh Rasulullah, terpukul oleh Rasulullah dengan isu itu. Nah, itu fitnah yang diprovokasikan oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Nah, begitu baiknya Nabi, ya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Abi Salul meninggal, Nabi diminta untuk mensalati. Nabi mau mensalati. Umar, loh, masa itu mau disalati? Orang provokator kayak gitu. Turun ayat, jangan salati. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Abdullah bin Ubay bin Abi Salul itu juga muncikari. Ada kasus. Dia mempekerjakan seorang primadona di situ. Lalu primadona itu menolak lagi untuk melayani tamu. Lalu disiksa mati-matian setengah mati perempuan itu. Itu dosanya Abdullah bin Ubay bin Abi Salul ini. Tiba-tiba dia bangun masjid. Masjid Dirar, lebih bagus daripada masjidnya Nabi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 2 ayat di situ Masjid Dirar ketahuan. Nabi meminta supaya masjid itu dibongkar, dibakar. Masjid loh dibakar. Jadi kita perlu melihat ini banyak kasus pelajaran penting buat kita Bapak Ibu. Bagaimana menjadi umat yang baik. Jangan emosional. Kalau kita ada pembakaran masjid, heboh itu.
Tapi itu perintah Quran, bakar masjid itu. Kalau memang nggak benar niatnya kok, walaupun masjid, kalau itu niatnya nggak bagus, bakar. Atau ada hal yang sebaliknya, demi untuk kemaslahatan umat, boleh kita melakukan sesuatu pembakaran hal-hal yang mungkin dianggap suci. Contoh berikutnya Bapak Ibu. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Puluhan tuh mushaf, koleksi-koleksi pribadi sahabat Nabi yang menulis Quran dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya, oh ini kok Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad tidak masuk dalam koleksi pribadinya Ibnu Mas'ud. Padahal itu kan sahabat resmi yang penulis Quran. Maka itu Goldziher memprovokasi bahwa Quran Islam itu gak original. Penulis wahyu Ibnu Mas'ud tidak mencantumkan 3 surat terakhir, kok dicantumkan itu sebagai ayat, padahal itu bukan ayat. Padahal referensinya Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud itu bukan satu-satunya penulis Quran. Ibnu Mas'ud sudah begitu bersahabatnya dengan 3 surat terakhir, nggak perlu ditulis lagi dalam manuskrip. Ya, tulang belulang dan kulit kambing itu mahal. Udahlah, itu kan dihafal semua orang, nggak perlu tulis. Ya, tidak ditulisnya bukan berarti itu bukan ayat. Nah, jadi itu satu contoh bahwa antara manuskrip pribadi yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi tidak sama satu sama lain. Para penghafal Quran itu dikumpulkan, koleksinya juga dikumpulkan, sampai tulisannya pun dikumpulkan, terjadilah kodifikasi, unifikasi Quran pada masanya Utsman bin Affan. Jadilah mushaf Utsmani yang seperti sekarang ini. Itulah asli yang ittifaqus sahabat, ittifaqul ulama, persepakatan ulama. Jadi originalitasnya Quran persis seperti Nabi, itu mushaf Utsmani itu. Setelah itu, seluruh mushaf Quran karya sahabat Nabi itu, apa yang terjadi? Sepakat para ulama, para sahabat, bakar semua Quran itu. Karena kalau nggak dibakar, nanti muncul umat nanti bingung, kok ini nggak sama? Kok ini bermasalah? Jadi contoh, Quran yang nyata-nyata, Quran itu pun dibakar demi untuk kemaslahatan umat. Yang satu-satunya yang diselamatkan ialah Quran Mushaf Utsmani. Kan biasa kan itu, hei berkas-berkas yang nggak penting nanti mengacaukan, bakar aja. Membakar dengan untuk kemaslahatan tertentu, itu bisa. Jadi kita jangan gampang terprovokasi oleh keadaan-keadaan tertentu. Masjid dibakar itu perintah Quran dan perintah Nabi. Quran dibakar itu perintah Utsman dan perintah sepakat seluruh sahabat. Tergantung niatnya. Sekalipun niatnya sekalipun penampilannya apa, tapi kalau niat dibalik itu sesuatu yang menyimpang, masjid dibakar loh. Perintah Allah, perintah Nabi. Nabi itu seringkali melakukan hal-hal yang menurut orang awam sangat kontroversi, tapi itu dilakukan Nabi. Hadis Bukhari Muslim juga. Hatta uktub, perjanjian damai, perjanjian Hudaibiyah yang terkenal itu kan. Uktub bismillahirrahmanirrahim. Suhail protes, hei Nabi Muhammad, jangan tulis bismillahirrahmanirrahim, coret bismillahirrahmanirrahim, ganti bismikallahumma. Sahabat gak mau. Prinsip buat kita bismillahirrahmanirrahim. Nabi perintahkan, hei coret. Ya. Kalau itu menjadi faktor permasalahan, kalau itu menimbulkan masalah, coret bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat kan? Bahkan itu induknya Quran, coret bismillahirrahmanirrahim. Di perjanjian Hudaibiyah itu hadis Bukhari Muslim. Yang paling menyakitkan sahabat pada waktu itu,
sebelum dijelaskan apa hikmahnya di balik ini semua. Pencoretan hadza ma qudi alaihi Muhammad Rasulullah, sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Muhammad Rasul Allah. Suhail pimpinan kaum Quraisy mengatakan, la taktub hakata, jangan tulis Muhammad Rasulullah, coret Muhammad Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdillah. Pengingkaran sebagai Rasul kan. Sahabat nggak ada yang mau mencoret, Nabi sendiri yang mencoret. Ini buktinya bahwa Nabi itu buta huruf? Enggak. Tentu salah coret kalau dia buta huruf. Ini buktinya bahwa Nabi itu tidak buta huruf, dia mencoret sendiri. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah hadis Bukhari itu menjelaskan demikian. Coba pencoretan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, lafaz apa itu? Ayat loh. Kalau Quran itu dipadatkan, pemadatannya Quran itu surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu dipadatkan, pemadatannya Quran Al-Fatihah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu induknya Quran. Ini dicoret yang memerintahkan Nabi. Kenapa? Karena kalau itu enggak dicoret, menimbulkan persoalan. Banyak. Nah, banyak pelajaran yang dilakukan oleh Nabi untuk mematangkan spiritualitas kita. Jadi besok-besok kita menemukan kasus yang sama, mari kita menengok Rasulullah. Katanya kita mencontoh Nabi kan. Nabi itu penuh kearifan seperti itu. Inilah hebatnya the founding fathers kita. Sudah ditetapkan Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Semua orang sepakat. Tiba-tiba ada kelompok kecil dari Indonesia Timur, dari Ambon, protes. Kami tidak merasa diwadahi oleh redaksi Piagam Jakarta itu. Kami mengusulkan itu diganti. Kelompok kecil, pada ini sudah diketok palunya kan. Yang mau menerima itu siapa? Itu founding fathers kita, termasuk di situ adalah ulama-ulama yang ikut merumuskan Piagam Jakarta itu. Di situ ada neneknya Gus Dur, kakeknya Gus Dur, yaitu Hashim Asy'ari. Digantilah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya menjadi ketuhanannya Maha Esa. Udahlah, mempersoalkan soal teks redaksi, lebih penting substansi. Nabi seperti itu. Nah, jadi hati-hati kalau kita melihat kasus yang sama, jangan kita gampang terpancing. Sebab apa? Contohnya Nabi. Bagaimana memahami teks kasus ini? Simpulkan masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ini semua menjadi pelajaran buat kita. Mari kita matang sebagai umat beragama, nggak gampang terprovokasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali serahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau akan memasukkan hamba-Mu yang kotor, yang jorok, yang hina ini ke dalam neraka-Mu, monggo. Engkau adalah Tuhan dan Engkau memang maha adil. Hamba-Mu siap, aku enggak berhak untuk keberatan kalau Engkau memasukkan hamba-Mu ke neraka. Biar hamba yang nakal ini dia rasakan akibat perbuatannya sendiri. Tapi mohon izin, sekalipun Engkau menempatkan aku di neraka, aku akan tetap memanggil nama-Mu dengan penuh kerinduan. Allahu Akbar. Itulah orang yang sejati. Ya Allah, aku malu masuk ke dalam surga-Mu yang belepotan dosa kayak gini. Meskipun Engkau memaafkan aku, tapi aku enggak bisa menikmati surga. Sepanjang masa kami melakukan dosa maksiat, hanya dihapuskan oleh pengampunan-Mu sesaat. Aku malu menyentuh surga itu. Ada orang yang berkeringat panjang, dialah yang berhak masuk ke surga itu.
Sama dengan apa yang pernah kita bahas minggu lalu. Ada orang yang sholat di luaran tuh bawah pohon. Ditanya, "Bapak, kok salatnya di luar masjid? Tuh kosong tuh masjid di dalam tuh." "Aku malu salat di rumahnya Allah. Aku malu menyentuh rumahnya Tuhan. Aku belepotan dosa. Biarkanlah aku salat di luar masjid. Biarkanlah aku menjadi penonton terhadap kekasihnya yang taat menyembahnya dan tidak pernah berdosa. Semakin aku menyaksikan orang bahagia, maka semakin aku merasakan nikmatnya sebuah penyesalan. Aku tidak ingin menyentuh masjidnya Allah yang bersih, suci, dari sebuah tubuh yang kasar seperti ini." Ada lagi yang sholatnya di bekas kandang unta itu loh. Kenapa sholatnya di situ, Mas? Itu kan walaupun mungkin Anda sudah bersihkan, tapi itu kan kandang unta. Orang yang jorok kayak aku, kayak binatang, memang pantasnya beribadah di tempat ini. Aku enggak pantas masuk menyentuh masjidnya Allah yang bersih, yang maha bersih. Kita sok suci, marah kalau enggak ditempatkan di saf pertama. Ya Allah, malulah kita kepada Allah, Bapak Ibu. Ibadahnya yang segitu itu, mintanya banyak banget. Ya, bukan saja ibadahnya sedikit, dosanya yang sedemikian tebal, enggak mau kalah banyak dengan doanya orang soleh yang lain. Ya. Apa kita enggak malu berdoa panjang-panjang dengan penyerahan dosa yang sedemikian tebal? Jadi inilah yang dilakukan oleh orang. Ada yang kita pernah bahas di sini kan Bapak Ibu. Ada orang kembali kepada Allah dalam bentuk inabah, ada orang kembali dalam bentuk istijabah. Ada orang menangis ya, terseduh-seduh di luar masjid sana. "Mas, kenapa menangis masjid di situ? Aku malu, jorok. Aku malu, aku takut." "Kenapa takut?" "Gemetaran seperti itu, pasti aku akan dipanggang di neraka nih. Aku enggak boleh masuk di surga Tuhan yang kotor seperti ini. Aku takut." Panasnya api neraka berapa ribu derajat Celcius, 100 derajat saja mendidihkan air. Kalau ribuan derajat Celcius itu bagaimana? Dicongkel biji matanya, dimasukkan linggis membara. Kehausan dikasih lelehan besi, kelaparan dikasih makanan berduri dari api. Belum sampai ke tenggorokan bocor tuh mulut itu. Aku malu, aku takut. Itu namanya orang yang menyesali dosanya karena takut akan neraka. Itu disebut dengan inabah. Tapi kalau orang itu menangis sungguhan, menyesali dosanya, kembali kepada Allah karena malu kepada Allah. Ya Allah, doanya orang istijabah begini. Ya Allah, aku lebih baik disiksa oleh api neraka ketimbang menanggung rasa malu terhadapmu. Jadi bagi orang inabah lebih merasa sakit menanggung rasa malu terhadap Tuhannya ketimbang dipanggang di api neraka. Aku lebih baik dipanggang di api neraka ketimbang menanggung rasa malu terhadapmu ya Allah. Engkau memberikan segalanya terhadapku, tapi juga aku mempersembahkan dosa terhadap engkau. Di mana muka ini saya taruh? Dia merintih dan meringkih rasa malunya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini disebut orang-orang istijabah. Kalau orang kembali kepada Allah karena takut neraka, inabah. Kalau orang kembali karena didera perasaan malu kepada Allah, istijabah. Nah sekarang kita di mana? Jangan-jangan inabah pun juga enggak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pengajian macam ini penting.
Ya. Janganlah menepuk dada kita ahli ibadah, no. Banyak kuantitasnya, tetapi kualitasnya yang nihil. Banyak rakaatnya, tapi khusyuknya yang sedikit. Apa itu yang kita akan banggakan? Karena itu, hamba yang sejati serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, terserah Engkau, titik. Yang kurang dilakukan kita ini adalah apa yang disebut orang Jawa atau meminjam istilahnya orang Hindu itu, biar gampang difahami, karena saya sudah pernah menjelaskan, itulah yang disebut dengan fana, penyerahan diri total kepada Allah. Tapi orang sana, sahabat kita dari agama Hindu, kejawen, mengatakan moksa. Moksa itu apa? Sebuah konsep melepas kemelekatan dirinya dengan dunia. Seluruh benang-benang yang menjerat dirinya dia lepaskan satu persatu. Jeratan kesarjanaan, jeratan kebangsawanan, jeratan jabatan, jeratan tokoh masyarakat. Semua status sosial itu sesungguhnya adalah menjerat kita. Akhirnya apa yang kita lakukan? Seperti ikan yang nyasar di jaring-jaring nelayan. Semakin memberontak, semakin terikat oleh jaring-jaring itu sendiri. Mari kita moksa. Mari kita melepaskan seluruh jaring-jaring yang mengikat diri kita itu dengan cara kelembutan. Akhirnya ikan itu satu persatu bisa meloloskan jeratannya, dan dia merdeka. Mari kita merdeka Bapak Ibu dari jeratan-jeratan duniawi. Kemelekatan kita yang serba kencang dunia ini, mari kita lepas. Serahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah. Allah, ya Allah, ini hamba-Mu. Jika Engkau akan memasukkan hamba-Mu ke dalam neraka, itu pantas baginya. Tetapi jika Engkau akan memasukkannya ke dalam surga-Mu karena taubatnya diterima, itu juga tidak ada yang menghalangi Engkau, ya Allah. Ya. Bagiku tidak akan memaksamu, ya Allah. Lakukanlah kehendak-Mu apapun yang Engkau mau terhadap diriku. Kalau kita kan taubat, ya Allah, aku takut masuk neraka. Ya Allah, kayak apa diri ini jika Engkau mau? Itu kan ratapan kita itu kan, muhasabah kita. Jika Engkau tidak memaafkan dosaku, bagaimana nanti nasib ini di neraka, ya Allah? Orang yang tegar, berani berbuat, berani bertanggung jawab, aku siap masuk neraka-Mu. Memang sangat pedih, tapi itu resikonya. Biar Engkau jadi Tuhan, biar aku jadi hamba. Itulah resikonya menjadi hamba. Dosa lakukan. Itulah istimewanya Engkau sebagai Tuhan, menghukum orang yang bersalah. Ya. Neraka terasa surga orang seperti ini. Ya. Makanya itu Bapak Ibu, kalau orang dekat dengan Allah, surga neraka itu ambil. Kata Ibnu Rabi'ah Adawiyah, ya Allah, aku menyembah Engkau bukan karena aku mau masuk surga. Jangan masukkan aku ke dalam surga-Mu. Seandainya aku terbetik sedikit pun, aku menyembah Engkau karena ingin masuk surga. Aku menyembah Engkau juga bukan karena aku takut masuk neraka. Masukkan aku ke neraka kalau sekecil apapun dalam hati saya takut ke neraka. Percayalah ya Allah, aku menyembah Engkau karena cintaku terhadap-Mu. Ambil itu surga. Kita Tuhannya terlupakan, yang diingat itu bidadari di surganya, makanannya, minumannya, dan seterusnya. Apa itu Tuhan? Bukan. Hamba yang sejati tidak mau berurusan dengan surga dan neraka. Itu konsekuensi logis. Percayalah ya Allah, aku menyerahkan diri ini. Apapun adanya diri kami, saya serahkan kepadamu. Mau menghukum itu, kami siap untuk menerima apapun. Hamba yang sejati inilah, mungkin Tuhan akan mengatakan, hai hambaku,
Emangnya aku ini Tuhan yang maha pendendam? Apakah aku ini Tuhan lebih menonjol sebagai maha penghukum? Sementara kan aku menciptakan kalian para manusia dengan cintaku terhadap kalian. Itulah sebabnya aku menciptakan institusi pertobatan. Aku sudah memperkenalkan diriku, bismillahirrahmanirrahim, maha pengasih, maha penyayang. Ya. Jika ada hambaku yang datang dalam keadaan taubatan nasuha, innallaha ghafurur rahim wa yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah maha pengampun, maha penerima taubat, dan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah jika ingin memaafkan keseluruhan dosa hambanya. Dosa siapa yang akan diampuni oleh Allah? Apakah dosa yang menyampaikan pertobatan itu karena takut neraka, atau dosa yang diampuni itu karena dia tidak takut neraka hanya karena malu terhadap Allah? Nah, mari kita naik kelas Bapak Ibu. Kalau kemarin kita bertobat takut neraka, sekarang ini mari kita bertobat karena malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atasnya isti'dad, pokoknya aku tidak takut neraka. Aku juga tidak malu, didera oleh rasa malu. Karena itu nanti siapa tahu nanti ada pamrihnya. Pokoknya terserah engkau, aku tidak mau tahu apakah aku di surga atau di neraka. Inilah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Terserah. Ini yang paling tinggi Bapak Ibu. Makanya itu tawakal itu adalah puncak kehambaan diri seorang hamba. Jangan pernah menepuk dada. Termasuk orang yang menepuk dada itu yang menggerutu. Aku sudah salat tahajud Senin Kamis, zikirnya enggak putus-putus, tapi kok tetap miskin. Tetanggaku langganan dosa maksiat konglomerat. Ini contoh orang yang sangat tidak ikhlas menyembah. Ya. Seorang hamba yang sejati Bapak Ibu, ya, dia mohon maaf ini, dia enggak malu minta kepada Allah. Aku malu, permintaanku terlalu banyak kepadamu ya Allah, sementara dosaku juga paling banyak. Berat bibir ini berdoa, ya Allah, seandainya engkau tidak memerintahkan aku berdoa, maka hambamu tidak akan datang dengan doa. Tapi engkau pernah memerintahkan kepada kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah. Seorang khawas berdoa bukan karena ingin dikabulkan doanya, tapi dia ingin doa itu karena itu perintah Allah. Seorang hamba yang sejati lebih menikmati doa ketimbang hasil doa. Seorang hamba sejati lebih penting proses berdoanya, nomor sekian pengabulan doanya. Kita kebalikannya, yang penting dikabulkan doanya, ya kan? Paling tidak dua-duanya. Karena kan doa mukhul ibadah itu kan. Doa itu induknya ibadah. Puncaknya ibadah itu berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, subhanallah, subhanallah Bapak Ibu. Mari kita revisi, kita renungkan kembali pola relasi kita dengan Tuhan selama ini. Jangan kayak pedagang, take and give. Ya, engkau menjual aku beli, aku yang menjual engkau yang beli. Kayak gitu kan. Nah, kita ini hamba, dia itu Tuhan. Lakukanlah apa maumu sebagai Allah Tuhan. Hambamu siap menerima tanpa tedeng aling-aling, tanpa sedikit pun keberatan, karena memang hambamu. Hamba yang sejati tidak pernah menggerutu. Neraka memang sangat menyakitkan, tetapi itu pantas sebagai tanda kehambaan diri. Aku rela neraka yang paling jahanam pun juga aku rela memasukinya.
biarkan Engkau tampil sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, hamba-Mu rela untuk disiksa di neraka yang paling jahanam. Orang yang seperti inilah gak mungkin Tuhan akan menerakakan mereka. Siapa yang mau diampuni kalau bukan orang yang senekat kayak gini? Baik Bapak Ibu sekalian, semoga ada perubahan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita mohon petunjuknya, karena hanya Allah lah segala-galanya buat kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam Jumat ini anugerahkanlah rasa malu yang sangat dalam terhadap diri-Mu, pada diri kami sendiri, juga kepada keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terserah Engkau, kami pasrah. Inilah hamba-Mu, lakukanlah apa saja yang Engkau ingin lakukan terhadapnya. Insya Allah hamba-Mu akan menerima apapun keputusan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.